Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya, semoga sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tekanan dan fluida statis yang memasuki pembahasan fluida statik. Di topik sebelumnya kita sudah membahas tekanan hidrostatik. Fluida statik adalah topik yang membahas kasus yang berhubungan dengan fluida pada kondisi fluida itu diam atau rest. Jadi semua kasus yang berhubungan dengan fluida yang tidak mengalir itu dianalisis dalam ilmu fluida statik. Pada fluida statik tidak ada gerakan relatif antara lapisan fluida. Jadi jika kita bayangkan fluida itu memiliki lapisan-lapisan atau layer antara bagiannya, maka fluida pada kondisi rest atau diam itu tidak ada gerakan relatif antara lapisan itu, sehingga tidak ada tegangan geser atau shear stress yang kita jumpai pada kondisi fluida mengalir dalam fluida yang menyebabkan deformasi. Jadi tidak ada deformasi dari fluida diam. Tegangan yang muncul pada fluida statik hanya berupa tegangan normal atau arahnya tegak lurus dari permukaan fluida itu sendiri yang dikenal dengan tekanan. Di sini pada kondisi rest atau pada kondisi diam, perubahan tekanan hanya dipengaruhi oleh berat fluida itu sendiri. Dan analisis fluida statik hanya berlaku jika ada pengaruh gravitasi. Jadi jika di luar angkasa sana, maka tidak berlaku analisis fluida statik karena tidak ada pengaruh gravitasi. Aplikasi dari ilmu fluida statik atau static fluid ini pada benda-benda terapung dan melayang. Contohnya kapal ataupun benda yang melayang seperti kapal selam. Kemudian pada bendungan dan pintu air, dam, atau pada situ dan sebagainya. Kemudian tangki air dan lain-lain. Ini contoh aplikasinya pada Hoover Dam di Amerika Serikat. Nah, desain Hoover Dam ini dapat kita lihat di sini berbentuk melengkung ya. Ini ada tujuan dan alasannya kenapa dibuat seperti ini. Jika Anda perhatikan ya, banyak sekali dam yang dibangun di luar negeri dengan bentuk dan konstruksi yang berbeda-beda. Itu mempertimbangkan analisis dari fluida statiknya. Gaya hidrostatik pada bidang datar. Perhatikan gambar ini. Pada bidang datar, gaya hidrostatik membentuk gaya paralel. Jadi gayanya sejajar ya. Namun besar gaya hidrostatik makin ke dalam atau makin ke bawah itu makin besar ya. Hal ini dipengaruhi oleh berat dari fluidanya sendiri ya, karena gaya gravitasi. Pada berbagai aplikasi, besar dan tempat gaya hidrostatik bekerja atau pusat tekanannya, titik pusat tekanannya, ini wajib kita tentukan. Kenapa ini perlu sekali ya? Hal ini sangat penting ketika kita mengetahui besar gaya hidrostatik karena berpusat pada satu titik, yaitu pusat tekanannya. Maka di bagian itu harus diperkuat. Contohnya pada kapal selam. Pada titik tertentu itu terdapat pusat tekanan yang nilai tekanannya itu paling besar. Di bagian itu jika konstruksinya sama dengan bagian yang lain,
maka kemungkinan besar akan mudah mengalami damage atau kerusakan karena tekanannya yang dialami itu berbeda dengan bagian yang lain. Atau contoh lain misalnya di pintu air, jika pintu airnya semuanya sama kuatnya sedangkan beban yang diterima itu berbeda, maka yang terjadi adalah akan mungkin mengalami kerusakan pada bagian di mana pusat tekanannya paling besar. Oleh karena itu perlu diketahui, dan nanti bisa kita lihat aplikasinya pada contoh kasus dalam tugas nanti. Pada gambar di samping ini, tekanan atmosfer ini dapat kita abaikan ya, karena tekanan atmosfer bekerja pada dua sisi, sehingga dalam analisisnya biasanya kita tidak mengikutkan nilai tekanan atmosfernya, kecuali pada kasus di mana nilai tekanan di luar dan di dalam dari dinding ini misalnya itu berbeda, kasus-kasus tertentu. Nah, untuk menghitung nilai gaya resultan, kita misalkan sebuah plat ini seperti gambar ya, seperti bentuk telapak sepatu ya. Ini tercelup dalam permukaan fluida, tanda permukaan fluida di titik O itu ya, dengan kemiringan sudut theta. Besar gaya resultan atau FR yang bekerja pada permukaan plat yang tercelup dalam fluida homogen. Ya, ini asumsinya adalah fluidanya homogen, di mana nilai kerapatannya konstan. Ya. Itu nilainya sama dengan nilai tekanan pada pusat permukaan. Jadi tekanan pada pusat permukaan atau di sentroid dikalikan dengan luas permukaan plat, luasnya atau A. Atau dalam persamaan dapat kita tulis FR gaya resultan itu sama dengan PC tekanan pada center dikalikan dengan luasannya. Mungkin kita bisa jabarkan ya di sini. Nilai tekanan mutlak atau absolute pressure dari gambar di titik manapun pada permukaan ya. Jadi jika kita ambil potongan sebesar dA ya, dA pada gambar ini, kemudian kita hitung tekanan di situ absolute pressure-nya, maka nilainya itu sama dengan P0. P0 itu adalah tekanan di permukaan. Jika di permukaan itu adalah bekerja tekanan atmosfer, maka P0-nya adalah P atmosfer. Ditambah dengan tekanan hidrostatiknya Rho kali G kali H. H ini adalah jarak vertikalnya. Dimana karena platnya ini miring, maka H ini adalah fungsi dari sinus. Dimana H ini adalah Y sin theta. Karena platnya berada dalam posisi yang miring. H adalah jarak vertikal titik dan Y sendiri adalah jarak dari titik pusat koordinat. Jika kita buat pusat koordinatnya tepat di permukaan, kemudian kita tarik garis yang membentuk sudut kemiringan dari plat ini, theta, maka sumbu yang sepanjang plat itu adalah sumbu Y. Maka nilai gaya resultan FR yang bekerja pada permukaan dapat dihitung dengan mengintegralkan dari setiap potongan yang kita ambil dA ini. Jadi dA ini hanya potongan kecil, maka jika kita potong sebesar dA semua dari bagian ini, akan terdapat banyak potongan. Potongan itu jika kita integralkan akan menghasilkan sebuah luasan yang utuh. Jadi dalam kalkulus, integral ini adalah menyatukan potongan-potongan kecil, seperti yang Anda pelajari sebelumnya. Akan menghasilkan luasan yang utuh sehingga gaya resultannya dapat kita peroleh. Kita integralkan potongan tadi ya, di mana nilai tekanan absolut dikalikan dengan potongan kecilnya itu. Maka diperoleh hasil integralnya. Di sini terdapat satu integral YdA. Ini bisa kita nyatakan dengan YC. YC ini adalah jarak dari center, titik pusat bendanya. Ini titik pusat benda, bukan titik pusat tekanan, ya. Berbeda di sini.
bagian tengah dari bendanya, titik tengahnya, terhadap titik pusat koordinat kita. Itu kita nyatakan dengan YC, sehingga persamaan ini, FR ini dapat kita tulis ulang menjadi seperti persamaan di bawah gambar, sehingga kita peroleh nilai FR sama dengan PC, di mana PC sendiri adalah P0 plus rho G HC. HC ini adalah jarak vertikal dari permukaan terhadap titik senternya, sehingga kita tuliskan saja PC ini dikalikan dengan A, karena tadi DA kita integralkan menjadi A, sama dengan pernyataan di slide sebelumnya tadi, di mana PC kali A di sini nilainya sama dengan tekanan average atau tekanan rata-rata dikalikan dengan A. Kemudian setelah kita mengetahui besar gaya resultannya, maka kita harus mencari letak titik pusat tekanannya. Karena tadi ada dua hal yang perlu kita ketahui dalam analisis fluida statik. Yang pertama adalah gaya resultan, yang kedua adalah letak pusat tekanan. Letak pusat tekanan ini juga merupakan titik di mana gaya resultannya bekerja. Perhatikan gambar ini. Pada gambar garis gaya resultan yang bekerja FR atau PC kali A itu tidak melalui titik pusat permukaan. Jadi pusat permukaannya ada di titik PC ini, tapi tempat FR bekerja tidak di situ, sehingga perlu kita cari. Nah, biasanya pada kasus seperti ini agak ke bawah karena pengaruh tekanan yang makin ke bawah makin besar. Lokasi dari pusat tekanan ditentukan dengan persamaan momen gaya resultan. Kita gabungkan antara persamaan momen gaya resultannya dengan momen gaya tekanan terdistribusi. Jadi untuk setiap titik dari permukaan ini kita ambil momennya, kemudian kita integralkan, bandingkan dengan momen gaya resultan yang hanya di satu titik ini. Maka kita akan memperoleh persamaan nilai jarak YP ini, atau jarak dari titik pusat koordinat tadi yang kita buat terhadap titik pusat tekanan, dengan asumsi bahwa P0-nya, ya tekanan di permukaannya, kita asumsikan sama dengan 0. Maka YP sama dengan YC ditambah dengan IXX, C, ini adalah momen inersia luas dari suatu permukaan. Ini nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Dibagi dengan YC, YC ini adalah jarak ke titik senternya dikalikan dengan luasan. Kemudian nilai dari jarak dari permukaan fluida terhadap pusat tekanannya sendiri dapat kita hitung dengan fungsi sinus, di mana jarak vertikalnya adalah HP sama dengan YP kali sin theta. Nah, ini adalah titik pusat dan momen inersia dari beberapa geometri yang umum. Jadi jika ada geometri yang mendekati ini, maka kita bisa asumsikan geometri itu berbentuk seperti yang mendekati dari geometri umum ini. Misalnya permukaan kentang bentuknya tidak beraturan tapi hampir mendekati bentuk elips, maka kita asumsikan sebagai elips. Atau permukaan dari lambung kapal berbentuk persegi meskipun sedikit melengkung, ya kita bisa asumsikan sebagai rectangular atau berbentuk kotak. Di sini bisa kita hitung nilai IXX senternya, momen inersia senternya. Pada kasus rectangular plate
atau plat plat segi 4 bisa kita analisis dengan menggunakan kasus khusus ya, pada submerged rectangular plat atau plat segi 4 yang tercelup di bawah permukaan ya. Pada kasus ini terdapat 3 kondisi. Yang pertama, kondisinya pertama adalah plat miring. Pada plat miring nilai FR-nya itu sama dengan P0 ditambah rho kali G dikalikan dengan S plus B per 2. S di sini adalah jarak dari titik tertinggi dari bukan titik tertinggi ya, titik tertinggi dari plat mendekati permukaan atau jarak dari permukaan ke titik plat. Jarak ini mengikuti sudut kemiringannya ya, ini seperti di gambar ini. Kemudian B sendiri adalah panjang plat atau kedalamannya plat. Sin theta adalah kemiringan dari plat, sedangkan A kali B, AB ini adalah B sendiri adalah tinggi, kemudian A nya adalah lebar plat. Jadi gambar di samping ini adalah kelihatan dari sisi samping, kemudian nanti platnya karena 2 dimensi ya. Ini kita anggap 2 dimensi karena ketebalannya kita tidak gunakan ya. Ketebalan platnya kita abaikan. Nah, lebarnya ke dalam, ke arah ke dalamnya itu nanti adalah A. Maka nilai FR-nya ini dapat kita hitung. Jika platnya ini pada kondisi tercelup, namun salah satu titik plat itu sejajar dengan permukaan fluida, di mana nilai S-nya sama dengan 0 ya, maka persamaannya kan seperti yang bawah ya, FR sama dengan ini tanpa ada S. Kemudian nilai titik pusat tekanannya YP itu dapat kita hitung seperti persamaan ini, di mana AB pangkat 3 per 12 ini adalah IXX, C atau momen inersia luasnya. Jika kita sederhanakan maka akan menjadi persamaan di bawah ini. Nah, untuk asumsi nilai P0 sama dengan 0, artinya jika kita abaikan tekanan di permukaan, P0 sama dengan 0, maka persamaan ini akan jadi lebih sederhana lagi. Kemudian pada kasus plat vertikal. Pada kasus plat vertikal, ya, karena di sini sudutnya 90 derajat, maka sinnya tadi itu tidak kita masukkan karena tidak ada karena nilainya 1. Sehingga kita langsung menuliskan bahwa FR sama dengan P0 plus rho G kali S plus B per 2 kali AB. Sekali lagi, B yaitu adalah tinggi plat, kemudian A nya adalah lebar ke dalamnya, masuk ke dalam. Karena di sini gambarnya hanya dilihat dari sisi samping ya. Pada plat vertikal ini nilai YP-nya, karena ini sudah otomatis vertikal. Sedangkan yang miring tadi, yang miring ini nilai jarak dari permukaan ke titik YP, jarak vertikalnya itu harus Anda hitung lagi dengan persamaan ini, HP sama dengan YP kali sin theta. Nah, untuk YP pada kasus plat vertikal ini yang dapat kita hitung saya persamaan di atas. Kemudian jika asumsinya tekanan P sama dengan jika asumsi P0 sama dengan 0, maka YP-nya seperti persamaan yang di bawah. Selanjutnya kasus ketiga, kasus khusus pada rectangular plat
itu adalah horizontal, posisinya sejajar dengan permukaan fluida. Di sini Anda tidak perlu menghitung YP karena tinggal hitung nilai kedalaman dari plat yang tercelup dengan asumsi sejajar dengan permukaan. Kemudian nilai FR-nya itu sama dengan P0 kali plus rho GH kali A kali B. Nah, di sini dapat dilihat posisi sejajar artinya pada arah lebar plat, bukan tinggi kalau yang tadi tinggi. Jadi nilai A-nya, kemudian yang tadi pada posisi ini yang terlihat adalah tingginya, sedangkan pada kasus horizontal ini yang terlihat adalah A-nya. Ini sama saja sebenarnya. Jadi A dan B itu adalah panjang dan lebarnya dari plat. Tergantung Anda melihat plat itu ini dari sisi mana, kemudian menyesuaikan dengan kasus. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke contoh. Kita lanjutkan ke tugas. Ini adalah tugas ketiga selama kuliah daring. Kasusnya seperti gambar ini, sebuah mobil mengalami kecelakaan dan masuk ke dasar danau. Danaunya ini adalah danau air tawar ya. Ini sesuai gambar. Dia masuk pada dasar danau, di mana dasar danau ini benar-benar horizontal. Jadi asumsinya dasar danaunya kita horizontal. Dan langsung sampai ke dasar. Pada kondisi ini, mobil ini tidak mengalami kebocoran. Kabinnya tetap terisolasi, seal sempurna, sehingga tidak ada air yang masuk. Sehingga ketika sebelum masuk ke danau, tekanan di dalam kabinnya masih kondisi tekanan atmosfer, dan ketika di bawah danau kondisinya sama, tekanan di dalam kabin masih tekanan atmosfer. Kemudian jarak dari titik tertinggi permukaan mobil ke permukaan danau adalah 8. Ini kalau dalam kasus tadi kita anggap sebagai nilai S. Kemudian lebar pintu mobil 1 meter dan tinggi pintu mobil adalah 1,2 meter. Nah, yang dianalisis di sini adalah pintunya. Hitunglah besar gaya hidrostatik. Yang dimaksud di sini gaya hidrostatik, gaya resultannya ya, FR. Dan posisi pusat tekanannya, nilai YP ya, YP-nya dari pintu mobil, dengan mengasumsikan bahwa pintu mobil ini sebagai plat vertikal. Maaf, di sini bukan plat persegi ya, plat segi 4 vertikal. Kemudian diketahui nilai kerapatan air danau, maksudnya ini adalah 1000 kg per meter kubik dan gaya gravitasinya 9,81 meter per sekon kuadrat.